kenapa gaji seseorang itu bisa berbeda-beda, padahal job mereka sama, pekerjaan mereka sama. Atau kenapa ada juga yang dapat bonus, tunjangan, atau bahkan fasilitas yang lebih keren dari tempat kerja. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu kompensasi terlebih dahulu. Kompensasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan karyawan untuk bergabung, bertahan, dan berkinerja baik dalam suatu organisasi. Kompensasi dapat berupa gaji, tunjangan, bonus, dan benefit lainnya yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas kerja mereka. Yang selanjutnya ada tujuan dari kompensasi. Tujuan kompensasi adalah memberikan penghargaan yang adil kepada karyawan atas kontribusi mereka kepada suatu organisasi. Di antaranya, yang pertama ada menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Kedua, meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Yang ketiga, menciptakan keadilan dan kepuasan kerja. Lalu, menurunkan tingkat turnover atau keluar masuk karyawan. Dan mendukung keadilan internal dan eksternal yang sesuai, serta menciptakan rasa adil antar karyawan di dalam usaha dan bersaing secara sehat dengan pasar tenaga kerja luar. Jenis-jenis kompensasi yaitu ada dua, yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Kompensasi langsung terdiri dari gaji, bonus, intensif, tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, dan masih banyak tunjangan lainnya. Jenis kompensasi yang tidak langsung yaitu terdiri dari asuransi kesehatan, cuti tahunan atau liburan, program kesejahteraan karyawan, karir, keseimbangan kerja hidup, dan pengakuan dan penghargaan. Yang ke satu, asuransi kesehatan, yaitu salah satunya seperti BPJS untuk mengatasi seperti sakit pada karyawan. Yang kedua, cuti bersama. Cuti bersama yaitu yang dilakukan cuti yang di luar tanggalan nasional. Yang ketiga yaitu program kesejahteraan karyawan. Program kesejahteraan karyawan yaitu seperti kenyamanan karyawan pada perusahaan tersebut. Yang keempat, karir. Karir yaitu seperti jenjang masa depan karyawan tersebut. Yang kelima, keseimbangan kerja hidup. Keseimbangan kerja hidup yaitu semisal kerjaannya berat, mungkin upah karyawan seimbang dengan kerjaannya. Yang keenam, pengakuan dan penghargaan. Pengakuan terhadap jabatan satu persatu seperti manajer, kepala toko, itu. Dan penghargaan yaitu memberikan penghargaan terhadap suatu karyawan yang kerjanya di atas rata-rata. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi yang pertama yaitu penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika tenaga kerja langka, gaji cenderung lebih tinggi. Yang kedua, serikat buruh atau organisasi karyawan. Serikat dapat memperjuangkan kompensasi lebih baik bagi anggotanya. Yang ketiga, produktivitas kerja karyawan. Semakin tinggi produktivitas, biasanya kompensasi juga lebih tinggi. Yang keempat adalah ketersediaan dan kemampuan perusahaan untuk membayar. Gaji tergantung kondisi finansial perusahaan. Yang kelima ada biaya hidup atau cost of living. Kompensasi disesuaikan dengan biaya hidup di suatu daerah. Yang keenam, ada peraturan pemerintah dengan undang-undang dan kepres. Undang-undang dan kebijakan pemerintah memengaruhi standar gaji. Yang ketujuh, ada posisi jabatan karyawan. Semakin tinggi jabatan, biasanya gaji juga lebih besar. Yang kedelapan, ada pendidikan dan pengalaman kerja. Karyawan dengan pendidikan dan pengalaman tinggi biasanya menerima kompensasi lebih besar. Yang kesembilan, ada kondisi perekonomian nasional. Jika ekonomi membaik, perusahaan cenderung mampu memberi gaji lebih baik. Yang ke-10 ada jenis dan sifat pekerjaan. Pekerjaan yang berisiko tinggi atau membutuhkan keahlian khusus cenderung dibayar lebih tinggi. Yang selanjutnya ada strategi kompensasi.
Strategi kompensasi terdiri menjadi 5 bagian. Yang pertama ada keadilan internal dan eksternal. Kompensasi harus adil antara karyawan di dalam organisasi internal dan dibandingkan dengan organisasi lain di industri yang sama atau eksternal. Ini penting agar tidak menimbulkan kecemburuan atau ketidakpuasan. Lalu yang kedua ada transparansi dan konsistensi. Proses penentuan kompensasi harus terbuka, jelas, dan ditetapkan secara konsisten kepada semua karyawan. Hal ini membangun kepercayaan dan meminimalisir konflik. Lalu yang ketiga, ada keterkaitan dengan kinerja. Kompensasi diberikan berdasarkan hasil kerja dan pencapaian. Sistem ini mendorong motivasi karena karyawan merasa dihargai sesuai kontribusinya. Lalu yang keempat, ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Strategi kompensasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi organisasi, ekonomi, dan kebutuhan individu karyawan. Lalu yang terakhir ada kepatuhan terhadap regulasi. Kompensasi harus sesuai dengan hukum dan peraturan pemerintah yang berlaku, seperti upah minimum, tunjangan, dan perlindungan karyawan. Dari materi yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa kompensasi merupakan faktor penting dalam menjaga motivasi, produktivitas, dan loyalitas karyawan dalam usaha makanan. Kompensasi yang adil dan sesuai dengan tanggung jawab kerja tidak hanya membantu menarik tenaga kerja yang berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif. Pemberian kompensasi harus disesuaikan dengan kemampuan finansial usaha agar tetap seimbang antara biaya operasional dan keuntungan. Evaluasi dan penyesuaian secara berkala diperlukan agar sistem kompensasi tetap relevan dan efektif. Pemberian kompensasi harus dengan kemampuan finansial agar usaha tetap seimbang antara biaya operasional dan keuntungan. Evaluasi dan penyesuaian secara berkala diperlukan agar sistem kompensasi tetap relevan dan efektif. Sekian dari saya.